Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang jadi panduan cara sebuah perusahaan berpikir soal produk dan pelanggan mereka? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas 5 filosofi inti yang ngebentuk strategi pemasaran. Ini kayak sebuah perjalanan gitu, dari yang awalnya fokus ke pabrik, sampai akhirnya fokus ke Anda, pelanggan, dan bahkan masyarakat luas. Setiap bisnis itu selalu berhadapan sama pertanyaan fundamental ini. Sebenarnya kepentingan siapa sih yang harus jadi nomor satu? Apakah keuntungan perusahaan, atau kemauan pelanggan, atau mungkin kesejahteraan masyarakat? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin seluruh pendekatan marketing mereka. Dan seperti yang akan kita lihat, jawabannya itu udah berubah drastis banget seiring berjalannya waktu. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita mulai dari pertanyaan mendasar tadi, terus kita masuk ke dua babak utama, pendekatan dari dalam keluar yang fokusnya ke perusahaan, lalu ada revolusi dari luar ke dalam yang menempatkan pelanggan sebagai pusatnya. Terakhir, kita bakal lihat gimana tanggung jawab bisnis itu ternyata lebih luas dari sekedar transaksi, dan kita bandingin semua filosofi ini. Oke, kita mulai dari yang paling awal ya. Di era ini, perusahaan itu lebih sering ngaca lihat ke dalam diri mereka sendiri. Jadi fokusnya itu ke kemampuan internal, efisiensi produksi, dan produk apa yang bisa mereka buat. Bukan soal apa yang sebetulnya pasar mau. Ini dia filosofi pemasaran paling tua, konsep produksi. Intinya simpel banget, bikin produk semurah dan segampang mungkin untuk didapatkan. Filosofi ini manjur banget pas permintaan lebih besar dari penawaran, di mana pelanggan itu lebih mentingin barangnya ada dan harganya murah daripada fitur-fitur canggih. Coba deh bayangin gimana Lenovo dan Haier menaklukkan pasar Tiongkok. Mereka fokus abis-abisan ke biaya tenaga kerja yang rendah, efisiensi produksi yang super tinggi, dan distribusi massal. Ini bikin produk mereka terjangkau dan ada di mana-mana. Nah, itu tuh contoh sempurna dari konsep produksi. Tapi, disinilah letak bahayanya. Perusahaan bisa jadi terlalu terobsesi sama operasional internal mereka, sampai mereka lupa alasan utama mereka ada, yaitu pelanggan. Ini yang disebut miopia pemasaran. Pandangan yang rabun jauh, cuma fokus ke pabrik bukan ke pasar. Coba pikir, apa gunanya punya jalur perakitan paling efisien sedunia kalau ternyata nggak ada yang mau beli produknya? Nah, setelah era produksi, ada evolusi selanjutnya. Fokusnya geser dari efisiensi ke keunggulan. Idenya begini, kalau kamu bisa bikin produk terbaik, paling canggih, dan kualitasnya paling tinggi, pelanggan bakal datang sendiri. Di sini, produk adalah jagoannya. Ada analogi klasik buat konsep ini. Buatlah perangkap tikus yang lebih baik, dan dunia akan datang ke pintu Anda. Filosofi ini menempatkan para insinyur dan desainer di singgasana, dengan keyakinan kalau kualitas superior itu udah cukup buat memenangkan pasar. Nah, disinilah letak kesalahannya, dan ini poin yang krusial banget. Perusahaan bisa aja bikin perangkap tikus berlapis emas paling canggih, tapi mungkin yang dibutuhkan pelanggan itu sebenarnya semprotan kimia, atau jasa pembasmi hama, atau ya bahkan seekor kucing. Mereka itu nggak beli produk, mereka beli solusi untuk masalah mereka. Lagi-lagi, ini adalah miopia pemasaran. Terus apa yang terjadi kalau produk yang katanya lebih baik itu nggak laku dengan sendirinya? Ya, perusahaan beralih ke penjualan yang agresif. Filosofi ini muncul dari keyakinan kalau kita itu harus aktif ngebujuk orang buat beli. Ini umum banget buat produk-produk yang nggak dicari orang, kayak asuransi jiwa atau donor darah misalnya. Kutipan ini benar-benar menjelaskan semuanya. Menjual apa yang dibuat perusahaan, bukan membuat apa yang diinginkan pasar. Fokusnya itu cuma gimana caranya ngabisin stok produk di gudang, diubah jadi uang lewat promosi gencar-gencaran. Ini lebih mentingin satu transaksi daripada hubungan jangka panjang. Dan ini benar-benar pertaruhan yang risikonya tinggi. Mungkin hari ini kita dapat penjualan, tapi bisa jadi kita mengorbankan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Ini cara berpikir jangka pendek yang bisa ngerusak hubungan sama pelanggan untuk selamanya. Nah, sekarang kita sampai di titik balik yang paling penting dalam cerita kita. Terjadi sebuah pergeseran paradigma yang fundamental. Dari yang tadinya fokus ke perusahaan dan produknya, sekarang jadi fokus ke satu hal yang paling penting, Anda, sang pelanggan. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Konsep penjualan itu alurnya dari dalam keluar, mulai dari pabrik, terus produknya didorong ke pasar. Konsep pemasaran itu kebalikannya, alurnya dari luar ke dalam. Dimulai dengan memahami pelanggan, baru menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tujuannya bukan lagi soal volume penjualan, tapi kepuasan pelanggan. Kutipan dari pendiri Southwest Airlines ini ngerangkum semuanya. Kami tidak punya departemen pemasaran, kami punya departemen pelanggan. Ini adalah perubahan mendasar di mana melayani pelanggan itu jadi tanggung jawab semua orang di perusahaan, bukan cuma tugas satu departemen aja.
Jadi, inti dari konsep pemasaran adalah filosofi merasakan dan merespons. Bukan lagi buat lalu jual, tapi dengarkan lalu ciptakan. Pergeseran ini adalah tentang menciptakan nilai dan kepuasan sejati. Karena itulah yang pada akhirnya mendorong keuntungan jangka panjang. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ loh. Pemikiran yang lebih baru mendorong kita untuk melihat lebih dari sekedar hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Ternyata ada pihak ketiga yang sangat penting untuk dipertimbangkan, yaitu masyarakat secara keseluruhan. Inilah konsep pemasaran yang paling modern. Konsep ini memunculkan pertanyaan, apakah konsep pemasaran yang murni itu mengabaikan potensi konflik antara keinginan jangka pendek konsumen dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat? Nah, konsep pemasaran sosial bilang kita harus menyeimbangkan ketiga hal ini. Jadi, konsep ini dibangun di atas 3 pilar yang harus seimbang. Keuntungan untuk perusahaan, kepuasan untuk konsumen, dan kesejahteraan untuk masyarakat. Ini kayak sebuah seni menyeimbangkan yang menantang, di mana kesuksesan sejati itu berarti kita unggul di ketiga bidang tersebut. Coba kita ambil contoh door-to-door organics. Mereka memenuhi pilar konsumen dengan jaminan kepuasan. Mereka memenuhi pilar perusahaan dengan jadi bisnis yang profit. Dan mereka memenuhi pilar masyarakat dengan mengurangi limbah makanan dan mendukung pertanian lokal. Ini bukti nyata kalau tujuan mulia dan keuntungan itu bisa jalan beriringan. Oke, yuk kita rangkum semua perjalanan ini. Kita udah menelusuri evolusi pemikiran pemasaran. Dan sekarang saatnya kita lihat kelima filosofi itu secara berdampingan biar lebih jelas. Seperti yang bisa kita lihat di sini, titik awalnya itu bergeser dari pabrik ke pasar dan akhirnya ke masyarakat. Fokusnya juga berevolusi dari efisiensi internal menjadi kesejahteraan jangka panjang. Ini adalah sebuah evolusi dari yang sekadar membuat dan menjual menjadi merasakan, merespons, dan melayani secara bertanggung jawab. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar buat kita semua di masa depan. Seiring dengan kemunculan AI dan isu perubahan iklim yang makin mendesak, kira-kira bagaimana filosofi ini akan terus berkembang? Apa ya yang bakal jadi pilar berikutnya dalam pemasaran yang bertanggung jawab? Itulah tantangan bagi generasi pemasar selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.